Baik, selamat pagi, siang, malam, mahasiswa sekalian. Berikut adalah materi lanjutan dari materi tentang representasi masyarakat dan budaya Jerman di dalam media sosial. Saya akan bagikan dulu PowerPoint-nya ya. Oke, ini adalah lanjutan. Jadi terakhir kita membahas terkait dengan bagaimana masyarakat Jerman ah, itu direpresentasikan melalui kanal-kanal pembelajaran bahasa Jerman dan kanal-kanal berita ya atau media informasi dari Jerman. Sekarang kita masuk ke channel-channel atau kanal terkait ya, pribadi, kanal pribadi yang menampilkan personal perspektif ya, berdasarkan personal perspektif. Di sini saya mengambil beberapa contoh, misalnya channel dari orang Jerman, at Yannick Apitz, dan beberapa channel dari imigran. Karena memang ketika saya meneliti, saya menemukan bahwa banyak sekali imigran itu membuat channel ya, membuat konten-konten terkait dengan apa yang terjadi di Jerman. Menariknya, yang masuk ke media sosial saya, eh, saya jelaskan sekali lagi bahwa untuk penelitian ini saya membuat satu akun khusus, di mana di akun itu saya lebih banyak memfollow akun-akun konten kreator Jerman. Entah itu dia orang Jerman asli atau yang berdomisili di Jerman. Menariknya ketika saya melakukan hal itu dan melakukan penelitian, itu apa namanya algoritma menyarankan banyak channel-channel dari imigran daripada orang Jermannya. Kebanyakan channel-channel Jerman itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu followernya tidak banyak begitu ya. Nah, jadi saya ingin melihat bagaimana imigran ini memberi pengaruh terhadap gambaran masyarakat dan budaya Jerman di media sosial. Apakah itu bisa kita jadikan sebagai representasi atau media pembelajaran bagi kita? Simak penelitian selanjutnya. Oke, karakteristik yang muncul dari jenis ketiga ini adalah yang pertama, kanal yang dibuat oleh imigran itu jauh lebih banyak daripada yang diproduksi oleh orang Jerman. Bukan berarti orang Jerman tidak main media sosial ya, bukan. Tapi kebanyakan mereka, mungkin orang Jerman aslinya bukan konten kreator. Justru imigranlah yang banyak konten kreator, menjadi konten kreator. Mungkin mengisi waktu luang mereka, atau yang memang sengaja menjadi konten kreator. Jadi mereka memberitakan kehidupan mereka selama berada di Jerman. Karakter kedua, provide entertaining content. Jadi memang eh, kategori ketiga ini memang khusus untuk yang sifatnya entertain ya, menghibur atau hiburan. Baik itu masyarakat Jermannya atau budaya Jermannya atau everyday life. Nah, karakter kebanyakan dari konten-konten itu bersifatnya satir. Mohon maaf ya, satir dalam bahasa Jermannya. Bahkan kadang-kadang atau kebanyakan itu menampilkan sisi buruk. Karena memang menampilkan sisi buruk itu seperti apa ya? Bukan menarik tapi ada bahan untuk dijadikan sebuah konten. Kalau yang bagus-bagusnya mungkin itu masuk berita, masuk pencapaian begitu ya. Tapi untuk terkait konten-konten yang tadi menampilkan sisi buruk dari negara Jerman itu di capture dan dijadikan konten. Entah mereka curhat, mungkin latar belakangnya atau tujuannya sambil curhat ya, bahwa hidup di negara orang itu ternyata tidak mudah. Kira-kira demikian. Nah, terkait dengan eh, karakter-karakter di apa namanya kategori ketiga ini, itu saya akan membatasi pada level 1 dan level 3 saja. Maksudnya yang saya tampilkan di sini.
Tapi lebih jauh daripada itu, level 4 dan 5 pun banyak. Hanya saja saya tidak tampilkan dengan alasan bahwa itu memang hoax. Untuk penjelasan, untuk penelitian konten-konten yang berisi hoax kebanyakan sebenarnya belum saya lakukan. Jadi itu adalah penelitian lanjutan dari materi yang sekarang sedang Anda saksikan ini. Jadi saya pisahkan konten-konten yang isinya hoax. Jadi level 4 dan level 5 itu secara praktis bisa dikatakan sebagai level yang lebih banyak hoaxnya daripada faktanya. Kita akan kesulitan mencari fakta di level 4 dan level 5. Nah, level 1 dan level 3 itu masih ada data-data yang maksudnya mempertimbangkan faktisitas data itu masih ada. Kira-kira demikian. Oke, representasi apa aja yang muncul? Pertama, kita bisa melihat bahwa eh, German content creator itu generates entertainment content focus on stereotype. Karena memang mungkin ini jadi tema yang menarik untuk dibicarakan oleh orang luar gitu ya. Eh, biasanya stereotip-stereotip yang ada di Jerman, termasuk makanannya juga. Mereka menampilkan, oh Kak, menurut pandangan atau kacamata orang luar, orang Jerman tuh begini. Dan itu diamini oleh konten kreator ini. Akhirnya mereka menampilkan sisi yang itu daripada kebanyakan sisi yang positifnya. Demikian. Meskipun sisi positifnya pun banyak. Banyak konten-konten yang menampilkan sisi positif. Tapi sekali lagi, karena konten kreator itu tujuannya untuk traffic, tujuannya untuk penonton banyak, maka akhirnya yang sampai ke eh, laman saya atau beranda saya berdasarkan algoritma adalah memang yang laku, yang banyak ditonton oleh masyarakat luar negeri. Dan itu adalah stereotip. Apakah ada yang bukan stereotip? Apakah ada yang isinya itu edukatif? Oh banyak, tapi kita harus effort mencarinya. Tidak disuapi saja. Dan menariknya, yang betul-betul effort dan bagus seperti saya katakan di pertemuan sebelumnya, itu berdasarkan media media berita dari Jerman atau media dari dinas Kementerian Jerman langsung. Itu faktanya bagus, datanya terjamin. Seperti itu. Nah, representasi selanjutnya yang saya temukan adalah bahwa konten kreator yang berasal dari imigran atau para imigran itu kebanyakan mereka memproduksi konten-konten yang menampilkan stereotip masyarakatnya berdasarkan mata mereka, berdasarkan perspektif mereka sebagai orang asing. Jadi, misalkan sebelah kanan ini Liam Karps ya, Liam Karps. Saya nggak tahu nih. Ya kalau Anda menghadap layar Anda, sebelah kanan Anda Liam Karps ya, Liam Karps. Dia menyoroti tingkah aneh, keanehan orang Jerman atau stereotip aneh menurut dia. Jadi menurut dia aneh, padahal aslinya tidak aneh. Contohnya orang Jerman makan Wurst dingin atau roti dingin pada pagi hari. Sementara orang orang Inggris, kalau kita tahu English breakfast itu hangat ya. Kita tahu English breakfast ada sunny side, ada kacang-kacangan, seperti itu ya. Ada ham, hangat begitu. Tapi untuk sarapan Jerman dingin. Itu menurut dia aneh. Nah, itu kacamata-kacamata imigran ini, kacamata yang bukan orang Jerman ini, membuat narasi dalam si konten itu yang akhirnya kita konsumsi. Ini yang perlu kita pahami atau yang perlu kita jadikan pengetahuan bahwa yang muncul di dalam konten kreator, bahwa narasi yang muncul di dalam konten para imigran ini itu berdasarkan perspektif mereka, berdasarkan kacamata mereka sebagai orang asing. Itu sebaiknya jangan dijadikan standar. Nanti saya akan tampilkan ya. Atau sekarang saja saya coba tampilkan, saya share terkait dengan.
Silahkan menonton konten ini ya. Oke, pertama kita lihat bahwa ada perbedaan budaya. Orang Inggris minum teh dengan gula dan susu, Milch und Zucker. Sementara orang Jerman menganggap hal itu aneh. Tapi karena konten ini dibuat berdasarkan perspektifnya si Liam Parbs ini, yang mana dia orang Inggris, dia justru menganggap orang Jerman yang bikin teh tidak pakai gula dan tidak pakai susu itu yang aneh. Secara sederhananya kita tidak boleh mengamini atau kita tidak boleh setuju dengan pandangan si konten kreator. Karena konten kreator itu memandang budaya Jerman berdasarkan kacamata dia. Meskipun kita akhirnya menemukan satu stereotypes ya, satu budaya yang dilakukan masyarakat Jerman bahwa kebanyakan orang Jerman itu minum teh polos, tanpa ada gula, tanpa ada susu, tanpa ada tambahan lainnya. Kita lihat ya. Oke, terlihat di sana bahwa mereka sedang menampilkan dua budaya yang berbeda hanya terkait dengan minum teh. Sekali lagi saya katakan bahwa yang ditampilkan di sini yang menjadi pemenang dalam si konten ini adalah narasi milik si konten kreator atau narasi dari orang Inggris. Yang artinya ketika si orang Jerman tadi digambarkan kaku, digambarkan dia minum teh itu banyak jenisnya, berdasarkan musim, berdasarkan cuaca orang Jerman minum teh, dan dia mengaku hal itu sebagai aneh, kita tidak boleh serta-merta menganggapnya sebagai aneh. Kita bisa gunakan informasi bahwa orang Jerman itu minum tehnya demikian. Cukup sampai di sana. Tapi mengkategorikan itu hal aneh dan tidak biasa atau menganggapnya kesannya kaku itu sebaiknya dihindari. Seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan dulu pembahasan sebelumnya. Oke. Nah, kebanyakan konten-konten yang dibuat oleh konten kreator imigran ini itu berdasarkan personal experience. Yang artinya tergantung di mana mereka hidup. Misalkan kita di Indonesia ya, ambil contoh aja kita di Indonesia. Si konten kreatornya orang asing, datang Indonesia bagian bagian Sunda misalkan. Maka di sini akan ditemukan teh-teh tawar, ditemukan makanan-makanan hambar, tidak banyak makanan manis. Berbeda dengan di Jogja, di mana makanan serba manis, gudegnya manis, makanan lainnya pun manis, mie rebus manis, mie goreng manis, gitu ya. Itu tidak bisa dijadikan tolak ukur juga, tidak bisa dijadikan generalisasi untuk sebuah representasi. Makanya itu yang perlu hati-hati ya. Dan yang terakhir adalah eh, orang-orang Jerman digambarkan sebagai orang yang kaku, expressionless, tidak punya ekspresi, humorless, tidak punya rasa humor, strictly organized, unapproachable, tidak mudah didekati atau tidak ramah gitu ya, grumpy, dan banyak lagi. Kita coba lihat contoh-contoh lainnya.
Itu tadi dari Liam Karbs. Coba saya biarkan dulu, saya hilangkan. Oke, ini juga masih dari Liam Karbs, kita tonton. Oh, mohon maaf, internet saya bermasalah. Jadi, di sini dijelaskan atau ditampilkan bahwa orang Jerman makan raw pork atau daging babi yang masih mentah gitu dijadikan topping untuk roti. Bahkan ketika kita melihat si tokohnya ya persona, kita bilangnya persona, si Liam Karbs ini mendandani dirinya seakan-akan orang Jerman. Pakai baju training atas bawah, lalu sendal, sendal flip-flop begitu, pakai kaos kaki dan ada tas selempang. Dandanannya begitu terus. Katanya itulah dandanan orang Jerman. Orang Jerman tidak suka dandan yang macam-macam. Itu menunjukkan distance-nya, menunjukkan berjarak antara budaya mereka. Dan ini sebaiknya perlu kita jelaskan terutama kepada pembelajar, orang-orang yang baru belajar bahasa Jerman atau belajar budaya Jerman melalui media sosial. Mau tidak mau kan kita melihatnya melalui media sosial ya, kecuali Anda yang belajar langsung di negara Jerman. Tapi itu pun Anda perlu hati-hati berteman atau di lingkungan mana Anda berada. Kalau misalkan di Jerman kebanyakan Anda bergaul dengan imigran pun, Anda tidak akan menemukan budaya aslinya. Atau secara sederhananya, aktivitas sehari-hari yang Anda lihat berdasarkan teman-teman Anda yang sama-sama imigran itu pun tidak bisa dijadikan representasi. Anda cerita, oh di Jerman tuh begini, 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 begini. Padahal yang Anda lihat adalah imigrannya, bukan masyarakat Jerman aslinya. Itu yang perlu kita setidaknya itu yang setidaknya perlu kita jadikan pertimbangan ketika ngomongin budaya. Demikian ya. Oke. Nah, atau konten ini konten juga dari imigran ya. Ini yang saya katakan tadi bahwa mereka menangkap kejadian-kejadian aneh, terutama di Berlin. Kita tahu Berlin kota besar dan kumuh juga banyak banyak area kumuhnya, banyak area yang tidak tidak bersahabatnya gitu ya. Atau kita lihat ini, dia kasih judul Another Oktoberfest has been complete successfully. Sementara yang ditampilkan adalah sisi-sisi negatif atau kelakuan-kelakuan buruk orang-orang yang ikut Oktoberfest. Seperti ini. Ya tentu saja karena itu banyak minum-minuman di sana ada ada orang mabuk juga. Setidaknya kita bisa setidaknya kita tahu bahwa gambaran ini adalah satu dari sekian ribu. Maksudnya kekacauan seperti ini tidak setiap tahun terjadi, bahkan tidak hanya satu satu dari beberapa tempat aja itu terjadi begitu. Dan tidak setiap hari juga, paling hanya 1 jam 2 jam gitu. Jadi kita eh, perlu menggarisbawahi bahwa maksudnya ini tidak menjadi representasi benar bahwa ketika Anda menceritakan bagaimana sih Oktoberfest di Jerman, Oktoberfest di Jerman itu nggak seru, banyak orang mabuk misalkan. Apalagi bagi Anda yang punya latar belakang agama Muslim misalkan. Anda bertolak belakang dengan aktivitas minum-minuman birnya, maka konten-konten seperti ini dijadikan untuk propaganda atau dijadikan alat untuk menceritakan keburukan dari sebuah budaya. Itu yang perlu diperhatikan ketika menonton konten-konten demikian.
Oke, sama seperti yang tadi, di sini ditampilkan sisi-sisi menariknya masyarakat Berlin ya, lagi-lagi Berlin. Karena memang kita tahu Berlin ini multikultur. Bahkan lebih banyak di layar itu lebih banyak orang asingnya daripada daripada orang Jermannya. Kira-kira demikian. Nah, ini salah satu konten dari Yannick Apitz yang eh, menunjukkan stereotipnya orang Jerman asli. Kita tonton sebentar. Oke, di sini Yannick Apitz sendiri adalah orang Jerman asli. Dia mengaku sebagai orang Jerman, bapak ibunya orang Jerman, dia lahir di Jerman sejak sejak kecil gitu ya. Dia besar di Jerman sejak kecil. Dia lahir di Jerman juga. Jadi kita bisa mengatakan dia adalah perwakilan dari pribumi atau masyarakat asli Jerman. Yang masalah adalah dia menggunakan stereotip yang disepakati oleh orang banyak atau disepakati oleh masyarakat dunia bahwa orang Jerman itu kaku, orang Jerman itu terlalu strictly organized tadi yang saya katakan. Dan dia bikin konten seperti itu. Untuk apa? Sifatnya satir memang. Satir. Apakah benar orang Jerman itu demikian? Eh, Agaknya sudah tidak berlaku untuk generalisir. Tapi kemungkinan kebanyakan dari mereka masih demikian, tapi tidak bisa dijadikan generalisir. Artinya Anda tidak setiap orang Jerman seperti itu. Yang menariknya adalah dia menggunakan bahasa Inggris untuk membuat kontennya. Artinya memang dia menuju tujuan kontennya adalah untuk masyarakat internasional. Otomatis sudut pandang yang diambil pun adalah sudut pandang internasional agar orang-orang itu bisa memahami konten dia. Demikian ya. Jadi mau bagaimanapun saya karena saya tadi bikin akun khusus untuk penelitian ini, begitu juga algoritma yang masuk. Algoritma yang masuk adalah yang konten-konten yang disampaikan untuk masyarakat asing atau masyarakat internasional. Saya udah berusaha tuh follow sebanyak mungkin konten-konten berbahasa Jerman yang tanpa ada kanal internasional sekalipun. Pokoknya yang lokal-lokal banget saya follow juga. Tapi tetap aja yang masuk ke saya, yang hiburan-hiburan itu terutama kebanyakan dari konten kreator imigran atau konten kreator Jerman seperti Yannick Apitz ini yang bicaranya berdasarkan stereotip internasional, bukan berdasarkan sudut pandang orang Jermannya. Begitu ya. Itu yang agaknya penting diketahui agar kita bisa berhati-hati atau setidaknya kita bisa meng, apa namanya ya, mewaspadai bahwa media sosial ini tidak bisa 100% dijadikan bahan untuk belajar atau menyelami erleben, menyelami budaya Jerman secara langsung. Meskipun Gen Z atau Gen Alpha itu berpatokan bahwa media sosial ini adalah segalanya. Demikian ya. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, di sini saya mengambil diskusi terkait dengan bagaimana temuan-temuan tadi itu eh, eh,
menunjukkan apa sih hasilnya seperti apa yang bisa kita jadikan pelajaran. Pertama, oke, eh, findings, Schutz-Co findings itu yang saya jadikan rujukan ya, penelitian yang saya jadikan rujukan indicate that the top ranked social media content in Germany is comedy and jokes. Sama di Indonesia juga konten komedi dan konten-konten bercandaan itu yang paling tinggi trafficnya, paling banyak disukai orang. Nah, menariknya untuk konten yang entertainment level itu kebanyakan berada di level 3. Jadi memang strong dramatization-nya itu banyak besar sekali ya. Dramatisasinya sangat sangat kuat. Dan mereka itu heavily modified, or exaggerated. Seperti Yannick Apitz tadi, dia sampai menunjukkan aplikasi kalender bahwa saya punya janji untuk olahraga dalam 35 menit, jadi kamu cuma punya waktu 2 menit saja. Seperti itu kan exaggerated ya, dilebih-lebihkan. Yang menjadi tantangan adalah bahwa masyarakat itu sulit membedakan yang mana yang factual representation, yang mana yang heavily modified atau heavily exaggerated. Yang ada dramatic fictionnya yang mana. Nah, ini yang agak berbahaya. Kenapa berbahaya? Bisa jadi menimbulkan salah tafsir. Jadi kalau tagline belajar bahasa Jerman itu Kultur Erleben, itu agaknya sulit disamakan atau sulit disejajarkan dengan aktivitas menonton di sosial media. Demikian ya. Itu yang perlu dijadikan poin penting. Nah, selanjutnya exaggerated content often portrays everything in a hyperbolic fashion. Pastinya dia menampilkan itu hiperbola. Hiperbola itu maksudnya berlebihan ya. Berlebihannya di segala bidang. Kalau kakunya kaku berlebihan orang Jerman. Tadi si Liam Karps atau sisi buruknya Oktoberfest ditampilkan pokoknya yang seburuk-buruknya. Ada orang kencing di jalan, ada orang berantem, ada orang muntah di sembarang tempat begitu ya, perkelahian di mana-mana. Memang itu disengaja dicari yang eh, paling parah lah. Karena itulah yang eh, clickbait ya, yang membuat orang mampir ke akun Anda. Selanjutnya, even if this depiction meskipun gambaran ini statistically supported, they shouldn't be generalized to all German. Jadi meskipun misalkan Anda menemukan konten-konten yang mirip, seperti konten Liam Karps tadi, orang Jerman itu kaku, Anda akan banyak menemukan kekakuan-kekakuan di berbagai konten kreator. Tapi bukan berarti banyaknya orang yang membuat itu menjadi konten adalah representasi sebenarnya dari masyarakat Jerman. Belum tentu. Bisa jadi mereka menemukan itu di tempat tinggal mereka. Atau bisa jadi mereka berteman dengan segelintir orang Jerman yang demikian. Kebanyakannya memang enggak. Tapi yang berkesan, kita tahu kan konsep berkesan itu adalah bahwa ketika ketika ada anomali, ketika ada yang beda dalam keseharian kita atau dalam pertemanan kita, maka kita bisa mencatatnya sebagai atau kita bisa mengingatnya karena dia anomali. Padahal mayoritasnya tidak demikian. Begitu. In contrast, some content, though informative and free of drama, provides one-sided view, often satirical, bad, and negative. Misalkan konten tentang Oktoberfest tadi. Kita tahu itu tidak ada naskahnya, tidak tidak dibuat-buat. Tapi mereka sengaja mengambil adegan-adegan atau kejadian-kejadian yang buruk dijadikan satu, lalu dikasih ekspresi, dikasih reaksi kan. Kita lihat tadi si kontennya siapa tadi ya namanya saya lupa. Inspired Design gitu siapa ya? Kita lihat ada ekspresinya. Jadi ada orang berantem, ada yang muntah,
ada ekspresi si konten kreatornya. Meskipun di konten itu dia seperti konten berita ya, dia ada kejadian-kejadian buruk lalu dia satukan sebagai kolase di dalam sebuah video 1 menit. Meskipun itu tidak ada dramatisasinya, meskipun itu tidak ada naskahnya, tapi yang dia sampaikan itu adalah eh, cuman one side view, cuman berdasarkan satu sudut pandang aja. Kenapa yang bagus-bagusnya tidak disejajarkan? Tapi kebalikannya, biasanya konten-konten berita, konten-konten informasi dari kantor berita, dari Kementerian Jerman, itu sebaliknya menampilkan yang positif-positifnya saja. Jadi, alangkah baiknya Anda menonton dari dua sisi, yang bagus-bagusnya dan yang jelek-jeleknya. Lalu dari situ cari benang merah atau cari eh, apa namanya, titik temu. Bagaimana sih kira-kira budaya atau masyarakat Jerman itu digambarkan sehari-hari. Tapi yang jelas, di setiap kebudayaan pasti Anda akan menemukan sisi baik dan sisi buruknya. Tidak mungkin baik semua, tidak mungkin buruk semua. Demikian. Dan yang terakhir, perlu ditegaskan bahwa semakin besar kotanya di Jerman itu sama seperti kota-kota besar di seluruh dunia. Dalam ilmu budaya itu ada yang namanya budaya urban atau urban culture, ya. Budaya urban. Budaya urban itu mengatakan bahwa setiap kota besar itu punya stereotip atau punya budaya yang mirip. Budaya bangun jam sekian, lalu setelah bangun bukannya sarapan atau bukannya cangkul atau apa gitu ya, tapi komuter, melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi umum, entah itu kereta, entah itu apa seperti di Jakarta, itu budayanya mirip dengan budaya di Berlin. Ketika ketika hal itu muncul, ketika budaya urban itu mengambil alih seluruh aspek masyarakat, kehidupan masyarakat di sana di kota besar itu, maka budayanya bukan budaya lagi, budaya negaranya, bukan budaya tradisionalnya, tapi dia sudah jadi budaya kota. Dan itu sangat tidak boleh dijadikan eh, representasi kota di sebuah budaya, di sebuah budaya tradisional. Jakarta kita tidak boleh jadikan representasi sebagai kota Indonesia, tidak boleh. Berlin tidak boleh juga dijadikan representasi budaya kota di Jerman karena sudah sangat internasional. Apalagi Berlin sendiri mengaku bahwa masyarakat Berlin mengaku bahwa mereka multikultural. Di beberapa konten-konten yang informatif dari kantor berita Deutsche Welle yang betul-betul menjaga kredibilitas, kita bisa menonton di sana bahwa orang Berlin itu sangat multikultur. Bahkan Anda akan kesulitan mencari makanan tradisional Jerman di kota Berlin. Anda akan mudah menemukan Asiatische, Anda akan lebih mudah menemukan Türkische, Anda lebih mudah menemukan spaghetti, pizza, daripada tradisionelle Gerichte aus Deutschland. Begitu ya. Lalu berdasarkan McIntyre, dia meng-highlight atau menggarisbawahi bahwa uh, the decline in audience motivation to cross-check content accuracy. Ini menjadi masalah zaman sekarang. Kita terlalu malas untuk melakukan cross-check. Saya melakukan cross-check ketika membuat penelitian ini karena apa? Karena memang ini penelitian dan harus disampaikan bagaimana nilai faktualnya. Data faktualnya itu berapa persen? Berbeda dengan misalkan contoh di gambar ini dari Deutsche Welle, dia menampilkan persentasenya. Tapi yang tidak menampilkan persentase seperti konten Yuka pertemuan sebelumnya saya sampaikan, mereka mengatakan bahwa orang Jerman itu makan raclette ya eh, pada malam Natal. Orang Jerman makan raclette pada malam Natal. Padahal
ketika kita cross-check dengan data di statista.de atau data-data statistik tentang Natal di Jerman, raclette itu hanya dimakan di Jerman wilayah selatan atau yang berbatasan langsung dengan Prancis, yang berbatasan langsung dengan Swiss. Karena memang itu makanan orang sana, makanan orang Alpen katanya. Bangsa Alpen, pegunungan Alpen. Sementara yang utara, yang tengah, itu tidak mengenal raclette, tapi mengenalnya makanan lain. Dan secara prosentase, raclette kemarin saya tunjukkan, dia menempati posisi 3 dengan 20 sekian persen saja yang dikonsumsi. Memang banyak, hampir seperempat orang Jerman makanannya itu. Tapi demikian juga budaya di Indonesia. Misalkan kita mengenal opor. Apa makanan lebaran? Opor. Kata siapa? Anda hanya mengenal opor di Pulau Jawa. Bahkan lebih banyak itu di Betawi, di Sunda begitu ya. Tapi ketika Anda jalan-jalan ke Kalimantan, tidak ditemukan opor. Saya tidak pernah seumur-umur lebaran di Kalimantan itu makan opor. Tidak pernah. Artinya tidak bisa dijadikan stereotip atau dijadikan generalisir gitu maksud saya. However, this source often demands an advanced level of language proficiency. Ya, ini masalahnya. Kebanyakan konten-konten yang sifatnya data, sifatnya itu apa namanya berita-berita faktual, informasi-informasi yang berdasarkan fakta, itu panjang, menitnya panjang, membosankan, dan bahasa yang ditampilkan, level bahasa yang ditampilkan lebih tinggi daripada B1. Yang mana bagi pembelajar pemula itu akan kesulitan. Jadi sederhananya saya ingin menyampaikan bahwa bagi pembelajar pemula, terutama yang cuman kursus ya, kursus ataupun cuman ikut sampai level B1, lalu ujian, lalu ke Jerman, lalu sebelum ke Jerman browsing-browsing di media sosial, Anda perlu menengok atau Anda perlu menonton konten-konten yang sifatnya lebih panjang dan lebih lebih kredibel, terutama dari kantor-kantor berita atau kementerian. Tapi sayangnya itu perlu perlu bahasa level bahasa Jerman yang tinggi untuk memahaminya. Tapi tidak jadi masalah. Solusinya, salah satu solusinya adalah gurunya memberikan penjelasan kepada mahasiswa atau siswa kursusnya. Demikian. Channel presenting content that reflects factual realities tend to be longer. Ini saya katakan tadi. Fortunately, outlet such as Deutsche Welle apply a balanced dramatization technique to structure their video. Untungnya konten-konten dari Deutsche Welle, terutama Deutsche Welle karena saya menelitinya Deutsche Welle, mereka menggunakan teknik dramatisasi juga, tapi untuk membuat kontennya menyenangkan, bukan untuk menyamarkan atau alasan-alasan apa namanya viral, bukan. Tapi agar konten-kontennya lebih menyenangkan dan bisa bisa ditonton. Meskipun akhirnya mereka harus mengorbankan sekian banyak fakta untuk disampaikan. Misalkan seperti dalam video yang saya digambar itu kontennya berdurasi 4,5 menit, tapi hanya sedikit fakta yang ditampilkan. Kita bisa lihat dari barnya ini ya, dari waktu yang ditampilkan itu ada 1, 2, ada pemotongan ya, ada pemotongan split-split adegan begitu. Ini adalah fakta-fakta yang mereka tampilkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin hanya ada 6 fakta yang bisa ditampilkan oleh video ini karena ada dramatisasi tadi, karena ada dramanya. Jadi mereka mengorbankan sekian menit hanya untuk menampilkan data sedikit, tapi menarik untuk ditonton. Kira-kira demikian. Simpulannya, while such multicultural contribution can enrich disclosure, they might unintentionally distort. Kita harus paham bahwa Jerman ini adalah negara yang dituju oleh banyak imigran. 1 dari 4 manusia yang sekarang stay di Jerman, atau sekitar 27 ya kalau nggak salah saya pernah sampaikan datanya, itu adalah orang asing. Dan tentunya mereka membuat konten
yang meramaikan atau mengacaukan, ya, bahasa kasarnya mungkin kita bisa sampaikan mengacaukan. Mengacaukan apa? Understanding for cultural, German culture. Jadi itu bukan disengaja, tapi tidak disengaja karena memang mereka juga bagian dari masyarakat kan. Mereka mungkin ada yang 10 tahun tinggal di sana, ada yang 15 tahun. Tapi meskipun demikian, sudut pandang sebagai orang asing itu tetap tidak bisa dihilangkan. Kecuali Anda adalah seorang peneliti, Anda adalah seorang penulis karya ilmiah yang mampu membatasi diri Anda untuk melihat berdasarkan sudut pandang orang asing atau sudut pandang outsider. Sebaiknya para pembelajar eh, lebih kritis untuk menerima gambaran-gambaran yang exaggerated tadi, yang dilebay-lebaykan, dilebih-lebihkan, dan jangan dijadikan sebagai representasi norma-norma masyarakat Jerman. Meskipun di balik konten-konten itu Anda akan menemukan nilai-nilai kultural yang bisa didiskusikan, atau Anda bisa melihat bagaimana orang Jerman zaman sekarang. Tentunya orang Jerman juga akan menyesuaikan diri. Mereka tidak hanya apa namanya berkutat dengan budaya lama mereka, tapi mereka juga menerima budaya baru. Misalkan di Berlin, Anda akan lebih banyak menemukan orang pakai baju hip hop daripada orang mengenakan pakaian tradisional Jerman. Ya seperti di Indonesia aja, Anda akan sulit menemukan orang pakai batik, sangat sedikit. Kebanyakan pakai jeans, mudanya pakai jeans. Seperti itu ya. Begitu juga di Jerman. Orang-orang Jerman tidak lepas terpengaruh dari budaya global, dan budaya global itu bisa kita jadikan, jadi gini, satu sisi kita sulit menemukan konten-konten budaya asli. Kalau kita belajar di kampus gitu ya, oh budaya Jerman tuh begini. Aslinya di masyarakat akan kesulitan menemukan demikian. Karena apa? Karena mereka pun, masyarakat Jerman pun menganut budaya global. Seperti kita di Indonesia, seperti saya tidak mengajar pakai pangsi, tapi saya mengajar pakai baju kaos biasa, ke jeans, seperti itu ya. Nah, di satu sisi kita akan kesulitan menemukan budaya-budaya yang tradisional, yang luhur dari sebuah bangsa, tapi di sisi lain kita melihat gambaran terkini. Seperti tadi Oktoberfest, oh mungkin zaman dulu Oktoberfest pakai orang-orangnya masih sopan, tapi zaman sekarang sudah apa namanya lebih banyak maboknya, lebih banyak kurang ajarnya, lebih banyak tololnya. Kenapa? Oh karena masyarakat pendatangnya juga banyak di sana yang pengen ikut-ikutan ya. Orang Indonesia nggak pernah mabok, terus datang ke Jerman ikut Oktoberfest, akhirnya mabok, akhirnya bikin kekacauan seperti itu. Undeniably, Germany is now home to individual from vast array of ethnic and cultural background. Nah, ini tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Jerman merupakan negara yang memiliki masyarakat atau orang-orang dari berbagai latar budaya. Dan itu mau tidak mau mewarnai keadaan masyarakatnya. Jadi, ketika Anda jalan-jalan ke Berlin, sulitan menemukan restoran Jerman, itulah kenyataan. Dan memang itulah yang bisa Anda sampaikan ke orang luar. Seperti itu. Di satu sisi kita tidak boleh mengeneralisir budaya tradisional Jermannya, karena memang ternyata hilang. Di kota besarnya hilang budaya tradisional. Yang muncul adalah budaya urban, budaya sesuai kebutuhan masyarakat. Masyarakat butuhnya makanan Asia, muncul restoran Asia. Masyarakat butuhnya makanan-makanan halal, misalkan Muslim sudah mulai tumbuh, komunitas Muslim tumbuh, misalkan di Köln, di Berlin juga. Akhirnya kita bisa menemukan demikian. Perbedaan cara berpakaian, perbedaan makan, dan lain-lainnya. Kira-kira demikian ya. Within the context of German language learning, educator should take proactive initiative. Setidaknya guru atau dosen yang punya pengetahuan tentang budaya lebih lama, punya pengetahuan bahasa, keterampilan bahasa lebih tinggi,
mampu memfilter atau setidaknya mengarahkan mahasiswanya agar tidak eh, salah paham terhadap budaya Jerman, terutama untuk menyediakan informasi yang kredibel. Jangan malah gurunya yang terpengaruh. Ini sekaligus eh, sebagai nasihat atau sebagai apa namanya ya, perhatian bagi para guru-guru bahwa Anda jangan cerita tentang masyarakat Jerman, jangan cerita tentang budaya Jerman hanya berdasarkan media sosial, satu sudut pandang aja. Anda perlu mempertimbangkan sudut pandang lain, terutama dari cerita-cerita yang Anda dengar dari teman-teman. This can be achieved by educating themselves and identifying reliable content to share with their student. Nah, memang sebaiknya konten yang disampaikan ke pembelajar atau pelajar itu sudah dikurasi atau sudah dipilih oleh dosen-dosennya, guru-gurunya, agar yang masuk ke mereka setidaknya lebih banyak fakta daripada bercandanya atau lebih banyak daripada sifat-sifat buruk, kejadian-kejadian buruk ya, gambaran buruk masyarakat Jerman. Demikian. Oke, mudah-mudahan bermanfaat materi saya kali ini. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi materi budaya selanjutnya. Auf Wiedersehen.